Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pratama Dwi Sipa dengan nomor NIM 10124192 kelas C624. Di sini saya akan memaparkan hasil ETS matkul pengantar manajemen. Soal 1 yaitu pemahaman konsep dasar manajemen. Jawaban 1. Perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Contohnya yaitu perusahaan AOK merencanakan peluncuran produk baru dengan menetapkan target penjualan, menentukan target pasar, dan membuat jadwal peluncuran produk. Penerapannya yaitu 1. Menetapkan visi dan misi, 2. Melakukan analisis SWOT, 3. Menyusun anggaran dan pembuatan jadwal. 2. Pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah proses pengatur sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi. Contohnya, sebuah perusahaan KP membagi tugas karyawan menjadi kasir, juru masak, dan petugas kebersihan, serta menentukan hierarki organisasi. Penerapannya yaitu 1. Membagi tugas dan tanggung jawab, 2. Pembentukan struktur organisasi, 3. Kepemimpinan atau leading. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk bekerja sama mencapai tujuan organisasi. Contohnya yaitu seorang manajer di perusahaan garmen memotivasi timnya untuk mencapai target penjualan dengan memberikan insentif dan memberikan umpan balik yang positif. Penerapannya yaitu 1. Memotivasi, 2. Melakukan komunikasi, dan pengambilan keputusan. 4. Pengendalian atau controlling. Pengendalian adalah proses memantau kinerja organisasi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Contohnya yaitu perusahaan garmen melakukan pemeriksaan kualitas produk secara berkala untuk memastikan produk yang dihasilkan sesuai standar. Penerapannya yaitu 1. Menetapkan standar kinerja, 2. Pengukuran kinerja, 3. Analisis definisi dan tindakan korektif. 5. Koordinasi atau coordinating. Koordinasi adalah proses menyatukan berbagai aktivitas dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Contohnya, Departemen Pemasaran dan Produksi bekerja sama untuk meluncurkan produk baru dengan memastikan ketersediaan produk sesuai dengan jadwal peluncuran. Penerapannya yaitu 1. Lakukan pertemuan tim, 2. Penggunaan sistem informasi, dan 3. Pembentukan tim. Soal kedua yaitu perencanaan dalam organisasi. 1. Rencana strategi yang akan saya terapkan yaitu dengan 1. Meningkatkan promosi melalui media sosial, 2. Mengembangkan menu sandwich yang baru, 3. Menjalin kerjasama, 4. Mengadakan event, dan 5. Memperluas jangkauan dengan layanan delivery. Soal ketiga yaitu pengorganisasian dalam organisasi. 1. Menetapkan pengorganisasian di tempat kerja saya itu sangat efektif, dan tempat kerja saya yaitu di perusahaan AOK menggunakan struktur organisasi matriks. Dengan menerapkan struktur organisasi matriks sangat mempermudah pelaksanaan kinerja. Soal keempat yaitu teori dan gaya kepemimpinan. 1. Saya pernah bekerja di perusahaan garmen
cara kepemimpinan di sana menggunakan kepemimpinan setransformasional karena gaya yang dilakukan oleh atasan di sana yaitu bisa memotivasi dan memberdayakan pengikutnya dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Struktur organisasi matriks dilakukan saat kita sedang melakukan rapat. Soal kelima yaitu pengendalian dalam organisasi. 1. Langkah-langkah pengendalian yang saya terapkan di tempat kerja yang saya pernah bekerja yaitu di perusahaan garmen. 1. Mengontrol kualitas. 2. Memelihara mesin. 3. Pengelolaan ketersediaan bahan baku. Dan 4. Pengukuran waktu produksi. 2. Dengan melakukan kerangka kerja untuk mengukur kinerja dengan menyediakan analisis data dan menawarkan solusi. Soal ke-6 yaitu pengaruh lingkungan eksternal. 1. Perkembangan teknologi. 1. Otomatis munculnya teknologi otomatis seperti robot dan AI dapat menggantikan tugas-tugas manusia. Perusahaan perlu memutuskan apakah akan mengadopsi teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi atau justru khawatir akan dampaknya terhadap tenaga kerja. 2. E-commerce. Pertumbuhan e-commerce mengubah cara konsumen belanja. Perusahaan harus beradaptasi dengan model bisnis online, membangun platform digital, dan meningkatkan pengalaman belanja online. Perubahan tren sosial. Soal ke-7 yaitu pengelolaan sumber daya manusia. 1. Dengan cara melakukan identifikasi kebutuhan, buat deskripsi pekerjaan, buat rencana rekrutmen, publikasi lowongan kerja, melakukan seleksi, wawancara, dan tes kesehatan dan kemampuan. Kedua, yaitu jenis latihan yang diberikan karyawan baru yaitu pelatihan orientasi, pelatihan prosedur kinerja, keselamatan kinerja, dan pelatihan alat dan peralatan. Ketiga, pelatihan soft skill. 1. Komunikasi, kerjasama tim, dan kepemimpinan. 4. Dengan cara meningkatkan efisiensi, meningkatkan kualitas kandidat, dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.